kelompok 4, kelas 11 IPS 1, asal sekolah SMA Negeri 1 Ciruas. Dalam video ini kami akan menjelaskan materi tentang revolusi Cina, mata pelajaran sejarah minat dan dibimbing oleh Bapak Abdul Somad. Gudok, cahaya, gedang cahaya, sering. Perkenalkan, nama saya Din Karyaldina Arista. Tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina. Kalian pasti udah gak asing kan sama kata-kata itu? Artinya kira-kira tuntutlah dan cari ilmu sejauh apapun, bahkan jika itu ada di Cina. Jadi guys, jauh sebelum ilmu pengetahuan berkembang, bangsa Cina bahkan sudah mencapai peradaban yang tinggi. Revolusi sendiri bisa diartikan sebagai perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut pokok-pokok kehidupan yang lebih baik. Kenalkan, nama saya Septiani Fransi Anggraini. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang terjadinya revolusi Cina. Pada tahun 1911, Cina kehilangan banyak wilayah kepada negara-negara Eropa dan Jepang. Kekalahan Cina dalam perang Candu, perang Cina-Jepang, dan perang Boxer. Cina tertinggal secara teknologi. Pemerintah dinasti Qing yang berasal dari suku bangsa Manchu dianggap sebagai penjajah oleh suku bangsa Han yang merupakan mayoritas pengaruh paham demokrasi dalam barat dan keberhasilan. Jepang melakukan modernisasi dalam reformasi. Meiji pemberontakan berujung melawan dinasti Qing sebagai penyulut revolusi. Hai, nama saya Nazwara Fatimah. Saya akan melanjutkan materi teman saya yang tadi. Cina awalnya berupaya melakukan reformasi pada masa Kaisar Guangxu. Cina awalnya berupaya melakukan reformasi pada masa Kaisar Guangxu pada tahun 1898. Namun reformasi ini gagal karena intervensi kalangan Manchu. Para pendukung reformasi diasingkan atau dipenjarakan, terutama dari suku bangsa Han yang merupakan mayoritas, untuk membuat organisasi rahasia yang menginginkan adanya revolusi intelektual. Ini adalah mahasiswa Cina yang pernah menyematkan pendidikan di Jepang. Mereka melihat bagaimana Jepang yang sesama negara Asia berhasil memodernkan negaranya dalam reformasi Meiji sehingga menjadi negara maju. Revolusi akhirnya terjadi setelah pemberontakan Wuchang di mana pasukan tentara baru. Pemberontakan melawan dinasti Qing pada tahun 1911. Pemberontakan ini disusul pemberontakan melawan dinasti Fujian, Guangxi dan Sichuan. Setelah adanya pemberontakan dan Qing menyerahkan kekuasaan pada tanggal 12 Februari 1912 dan Cina resmi menjadi republik. Hai, perkenalkan, nama saya Putri Fatia. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi. Revolusi Cina 1911 dan Cina dalam Perang Dunia I terjadi karena timbulnya nasionalisme Cina dengan adanya penyelengan dan kelemahan dinasti Manchu. Dinasti Manchu merupakan pemerintah Han asing sebab bangsa Manchu bukan penduduk asli Cina. Sebagai tokoh pahlawan nasional, nama Sun Yat-sen tercatat dalam sejarah dan sekaligus pemimpin revolusi Cina. Tokoh inilah yang membawa perubahan sangat besar karena dengan adanya Sun Yat-sen, segalanya berubah menjadi baik. Juga pada masa revolusi Cina juga terjadi penyatuan 5 suku bangsa yang ada di Cina. Terima kasih sudah menonton.
Terima kasih kepada yang sudah nonton sampai akhir. Dan maaf apabila Ada kata-kata yang salah. kita masih belajar ya.